Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sini Dirun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denny gembira dengan novel Sias dibungkus. Akhirnya bisa pelototi pesta di wilayah Mas Anies nih. Warta Ekonomi mengabarkan pegiat media sosial Denny Siregar mengaku bukan sebagai pembela koruptor, meski dirinya merasa bahagia mendengar penyidik senior KPK Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya dinonaktifkan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Sebaliknya ia mengaku bahagia karena menilai akhirnya KPK dapat memeriksa dugaan korupsi di wilayah Gubernur Anies Baswedan, yakni DKI Jakarta. Kami gembira ketika Novel Baswedan dan kawan-kawan dinonaktifkan dari KPK RI bukan karena kami membela koruptor, catat demikian dalam cuitan akun Twitternya. Kami gembira karena inilah saatnya KPK bisa aktif pelototi pesta pora di DKI Jakarta, demikian sambungnya. Sebelumnya beredar surat yang berisi perintah kepada 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasan langsung mereka. Dalam foto SK tertanggal 7 Mei 2021 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Disebutkan juga untuk salinan yang sah ditandatangani oleh PLHK Biro SDM Yonatan Demi Tang Dilintin. Foto itu juga menunjukkan poin 3 menyatakan bahwa kepada pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK menyerahkan tugas kepada atasannya sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Demikian dikabarkan. Menurut rincian daripada SK itu adalah yang pertama menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat alias TMS dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara. Yang kedua memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Yang ketiga menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Yang keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Terkait itu Novel Baswedan bersama dengan 74 pegawai KPK lainnya yang tak lolos karena TWK akan melawan kebijakan KPK Firly Bahuri itu. Yang jelas ini kami melihat TWK ini bukan proses yang wajar, ini bukan seleksi orang tidak kompeten dinyatakan gugur, tapi ini upaya sistematis yang ingin menyingkirkan orang yang bekerja baik untuk negara. Ini bahaya. Maka sikap kami jelas, kami akan melawan, kata Novel Baswedan kepada awak media. Novel lebih lanjut menerangkan ia dan sejumlah pegawai yang juga dinyatakan tak lolos TWK sudah melakukan dialog dengan tim kuasa hukum dari Koalisi Masyarakat Sipil. Dia menyaksikan pula surat keputusan Firly Bahuri yang syarat nuansa kepentingan tertentu. Nanti ada tim kuasa hukum dari Koalisi Sipil yang ingin melihat itu karena agak lucu juga. SK-nya kan SK pemberitahuan hasil asesmen, tapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian loh, demikian kata Novel Baswedan. Diketahui penyidik KPK senior Novel Baswedan dan juga Ada Manik hingga Ketua Wadah WP pegawai KPK Yudi Purnomo masuk dalam daftar tak lulus TWK itu. Ya, penyidik KPK Novel Baswedan dan 74 orang pegawai KPK yang lain yang dinonaktifkan yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan akan melawan kebijakan pimpinan KPK Firly Bahuri. Sementara itu Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari mensinyalir ada dendam pribadi Komjen Firly Bahuri di balik penonaktifkan 75 pegawai KPK sebab beberapa nama yang dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan itu pernah menuntut agar Firly diperiksa karena diduga melanggar kode etik KPK.
Mereka juga diketahui pernah mengkritik dan berbeda pendapat dengan Firly. Jadi begitu Pak Firly masuk ke KPK, beberapa orang yang menyapanya langsung dituding sebagai orang yang pernah ikut mendemo dirinya, demikian kata Ferry Ansari. Dendam pribadi itu dikemas lewat TWK dengan pertanyaan-pertanyaan yang absurd, menyalahi aturan dan melecehkan agama. Tapi Firly Bahuri tidak peduli atas semua itu. Bagi saya Firly ini adalah boneka yang digerakkan oleh banyak orang untuk menghantam 75 orang ini, demikian kata Ferry Amsari. Untuk diketahui sebelum dilantik sebagai Ketua KPK 2019, Firly pernah menjabat Deputi Pendidikan di KPK pada April 2018-2019. Saat itulah ia diduga melakukan pelanggaran etik berat di KPK, yakni bertemu dengan pihak yang terseret perkara korupsi, bertemu pimpinan parpol, hingga menyebut Wakil Ketua BPK dan menerima di ruangannya. Saat menjalani uji kompetensi dan kepatutan di DPR, Firly pernah menjelaskan semua hal itu diterima. Buktinya Firly mendapat dukungan suara terbanyak untuk memimpin KPK. Demikian kabar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan. Terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. pilih Jokowi.